Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisha Nuraini dengan NPM 22411016. Di sini, dengan mata kuliah Psikologi Industri, saya akan membahas materi mengenai psikologi industri dan organisasi. Pengertian dari psikologi industri dan organisasi itu merupakan cabang psikologi yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam konteks lingkungan kerja. Bidang ini mencangkup penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami serta meningkatkan kinerja, produktivitas, dan kesejahteraan karyawan. Ada tujuan utamanya. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja. Dalam meningkatkan kinerja, kita harus meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan. Kemudian, harus meningkatkan kepuasan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan dan mendukung. Setelah itu, menciptakan lingkungan yang sehat untuk memperhatikan kesehatan mental dan fisik karyawan. Selanjutnya, ada aspek dalam psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, ada rekrutmen dan seleksi. Dalam metode ini, untuk menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk menjadi calon karyawan. Kemudian, ada pelatihan dan pengembangan, yaitu untuk proses dalam meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Jadi, sebelum direkrut, itu harus ada pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan tersebut. Kemudian, ada penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja ini, kita mengevaluasi yang sistematisnya itu untuk memberikan umpan balik terhadap karyawan. Kemudian ada motivasi. Motivasi itu menurut teori Maslow, itu teori dan strategi untuk mendorong karyawan agar lebih produktif. Kemudian ada kepemimpinan, yaitu gaya dan pendekatan manajerial yang mempengaruhi motivasi dan kerja tim. Selanjutnya ada dinamika organisasi. Yang pertama itu budaya organisasi. Merupakan nilai dan norma yang membentuk perilaku di tempat kerja. Kemudian ada interaksi tim, yaitu bagaimana individu berkolaborasi dengan dan berkomunikasi dengan kelompok lain. Kemudian ada perubahan organisasi, yaitu manajemen perubahan dan dampaknya terhadap karyawan. Selanjutnya itu ada kesehatan mental di tempat kerja. Nah, ini penting banget bagi pegawai-pegawai untuk bekerja karena kesehatan mental itu sangat penting gitu ya. Yang pertama itu ada stres kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan stres dan dampaknya terhadap karyawan seperti mereka dikasih pekerjaan tapi tidak sesuai, kemudian gajinya itu kecil tapi kerjaannya banyak, dan masih banyak lagi. Kemudian ada program dukungan karyawan, yaitu inisiatif untuk mendukung kesehatan mental seperti konseling dan pelatihan mindfulness. Jadi kesehatan itu penting bagi karyawan. Makanya harus mengadakan program dukungan karyawan supaya karyawan tuh kesehatan mentalnya tuh rileks dan tidak stres di dunia kerja. Nah, dari kesimpulan materi yang saya sampaikan, psikologi industri dan organisasi itu memberikan wawasan penting untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok dalam organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memuaskan. Jadi yang namanya psikologi industri itu kita sumber daya manusia, jadi harus memberi wawasan penting dalam karyawan, terus juga harus meningkatkan kinerja di suatu perusahaan. Agar apa? Agar perusahaan itu meningkat terus-menerus dan dengan hasil yang sesuai yang diharapkan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.